wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alfaris Abdillah, saya dari kelas Sipil 5A. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah saya pelajari di MK Manajemen Proyek Sistem Informasi dalam rangka UTS Manajemen Proyek Sistem Informasi. Nah, nomor 1, kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan proyek sistem informasi. Tipe proyek. 1. Proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor. Nah, karakteristiknya adalah pekerjaannya sudah jelas, tidak melalui proses tender, dan biasanya proyek kecil. Nah, nomor 2, ide proyek muncul karena ada tawaran dana dari instansi atau lembaga. Nomor 3, proyek muncul karena adanya tawaran lelang. 4. Proyek berasal dari perusahaan sendiri. Nah, tipe-tipe proyek ini adalah tipe proyek untuk pengembangan proyek sistem informasi. Ya, selanjutnya adalah alasan pengembangan. Nah, alasan pengembangan dalam sistem informasi biasanya ada empat macam, yaitu 1. Banyak timbul permasalahan seperti tidak efisien, kesalahan proses, dan manfaatnya kurang. Nomor 2, untuk meningkatkan kesempatan usaha. Nomor 3, adanya instruksi perubahan. Nomor 4, perkembangan teknologi. Nah, konsep manajemen proyek ini penekannya ada di 3 faktor, yaitu faktor manusia, faktor masalah, dan faktor proses. Nah, faktor manusia ini biasanya sangat berperan penting dalam sukses manajemen proyek. Nah, faktor manusia juga berhubungan dengan kesiapan organisasi, perangkat lunak atau sistem informasi dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan kegiatan menerima, memilih, kinerja manajemen, pelatihan, kompensasi, pengembangan karir, organisasi, dan rancangan kerja serta pengembangan tim. Nah, kalau faktor masalah ini diperlukan untuk mengidentifikasi objektivitasnya dan ruang lingkupnya. Pemecahan alternatif harus dipertimbangkan, teknik dan batas pun harus didefinisikan. Faktor proses. Nah, di faktor proses ini memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan sistem yang dibangun. Sejumlah kecil aktivitas kerangka kerja yang dapat diaplikasikan pada semua proyek sistem informasi tanpa memperdulikan ukuran dan kompleksitasnya. Nah, lanjut pada proses permasalahan sistemnya. Cara mengidentifikasi permasalahan sistemnya yaitu merencanakan proyek-proyek sistem seperti mengkaji tujuannya dan mengidentifikasi dan lain-lain. Mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan. Nah, sasaran dan kendala proyek ini biasanya pada anggaran, jadwal, dan mutu. Nah, nomor 2, kesimpulan dari merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Sebelumnya, apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses meletakkan dasar tujuan dan sasaran termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Tujuan dari perencanaan itu sendiri sebagai berikut, yaitu 1. Memberi pegangan bagi pelaksana untuk melaksanakan kegiatan. 2. Sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek. 3. Dasar pengaturan alokasi sumber daya. 4. Pendorong para perencana dan pelaksana. 5. Pegangan tolak ukur fungsi pengendalian. Nah, jenis perencanaan proyek ini ada 2, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Nah, perencanaan operasional sendiri terdiri atas perencanaan ruang lingkup kerja, rancangan organisasi proyek, rencana jadwal kegiatan, dan lain-lain. Dalam merencanakan proyek ini ada namanya alat bantu pengelolaan proyek, yaitu Work Breakdown Structure atau WBS, Project Network Diagram, Program Evaluation and Review, Program Evaluation and Review Technique atau biasa disingkat dengan PERT, Critical Path Method atau CPM, dan Gantt chart.
Saya akan menjelaskan sedikit tentang WBS. Nah, WBS ini adalah sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Mengapa kita perlu WBS? WBS diperlukan untuk mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek, menemukan sesuatu yang sifatnya urgensi, menanggulangi penyimpangan, dan sebagai alat kontrol. Nah, dalam pengembangan sistem informasi ini ada metode pengembangan sistem informasinya seperti metode SLDC, metode RAT, metode prototyping, metode spiral, dan metode FAST. Nah, saya akan memberi contoh satu yaitu metode SLDC. Nah, kapan metode SLDC ini digunakan? Metode SLDC digunakan bila ditemukan kondisi sebagai berikut. Pemakai sistem dapat mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dengan baik. Pemakai sistem bersedia meluangkan waktu yang cukup untuk berkomunikasi intensif dengan pengembang sehubungan dengan pengembangan perangkat lunak. Pengembang memiliki kepastian tentang lingkungan sistem yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir adalah waktu pengerjaannya yang cukup lama. Tahap perencanaan dari metode SDLC ini merencanakan proyek-proyek sistem. Nah, aktivitas yang dilakukan dalam merencanakan proyek-proyek sistem ini adalah merencanakan proyek sistem, mengkaji tujuan perencanaan strategi dan taktik perusahaan, menetapkan sasaran proyek-proyek sistem, menetapkan kendala proyek-proyek sistem, dan lain-lain. Nah, mempersiapkan proyek-proyek sistem yang dikembangkan, aktivitas yang dilakukan dalam mempersiapkan proyek-proyek sistem yang dikembangkan ini adalah membentuk tim analis dan mengumpulkan proyek pengembangan sistem. Nah, yang terakhir adalah mendefinisikan proyek-proyek yang dikembangkan. Nah, aktivitas yang dilakukan dalam mendefinisikan proyek-proyek yang dikembangkan ini adalah melakukan studi kelayakan, menilai kelayakan proyek sistem, membuat usulan proyek sistem, dan meminta persetujuan manajemen. Dan yang ketiga adalah, dan yang terakhir, kesimpulan dari materi membuat estimasi perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Biaya. Ada di situ adalah akuntan atau sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran tertentu. Itu menurut Holmgren, Foster, dan Datar tahun 1994. Nah, biaya ini perlu dikelola agar tidak melampaui batas. Karena jika sebuah proyek sudah ditentukan biayanya berapa, harus cukup biayanya dan tidak boleh lebih. Itulah perlunya dibuat estimasi dan perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Nah, dalam manajemen proyek biaya yang menjadi perhatian utama adalah biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Nah, manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkup proyek. Nah, dalam estimasi biaya, hal-hal yang diperhatikan adalah: 1. Keadaan lingkungan perusahaan atau nilai tukar. Kebijakan estimasi biaya seperti template, file proyek, informasi historis, pengetahuan tim proyek, dan pengalaman proyek-proyek sebelumnya. Nomor 3. Pernyataan cakupan proyek serta WBS dan penjelasannya. Yang keempat,
rencana manajemen proyek seperti jadwal, sumber daya manusia, dan resiko. Estimasi biaya dilakukan dengan 1. Analogi, 2. Menggunakan biaya satuan sumber daya, 3. Menggunakan parameter, misalnya modul, dan yang keempat P dan L manajemen proyek dan lain-lain. Penyusunan anggaran dengan memperhatikan 1. Pernyataan cakupan proyek, WPS dan penjelasannya, 2. Estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya, 3. Jadwal proyek dan kalender sumber daya, dan yang terakhir adalah kontrak. Nah, biaya yang berhubungan dengan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke 4 kategori, yaitu 1. Biaya pengadaan, 2. Biaya persiapan operasi, 3. Biaya proyek, dan 4. Biaya operasi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang biaya pengadaan. Nah, biaya pengadaan ini merupakan biaya pada tahun-tahun pertama sebelum sistem dioperasikan. Yang kedua, biaya persiapan operasi. Nah, biaya persiapan operasi ini merupakan biaya-biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan. Yang ketiga, biaya proyek. Nah, biaya proyek ini biasanya berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya. Nah, yang terakhir adalah biaya operasi. Nah, biaya operasi ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi serta biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Nah, berbeda halnya dengan biaya-biaya yang lainnya yang biasanya terjadi sebelum operasi sistem diterapkan. Biaya operasi dan perawatan biasanya terjadi secara rutin selama umur operasi sistem. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.